Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nashiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibjal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa nafsi la tasba wa aini la tudma wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yastajabu laha. Amma ba'du. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa sayyidina Faqil Muqaddam Ali Ba'alawi wa kutubul isya wa ghaisul ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad wali walidina wali walidikum wali masyayikhina khususun ila sahibul kitab Syekh Muhammad wali masyayikhina Ustaz Muhammad Sumitra Nurjaya wa usulihim wa furu'ihim anallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yukasiru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfaduna bihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-hadiniyat salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terutama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini senantiasa masih memberikan hidayah atau ba'is dorongan dan taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini dapat berkumpul kembali seperti biasanya membahas pada kajian kitab Jawahirus Saniyah. Dan solawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan dengan banyaknya solawat kita termasuk daripada umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi yaitu tuan-tuan guru, para orang tua saya, yang mana sebenarnya saya ini tidak layak untuk duduk di sini ya. Semestinya saya yang ingin mendengarkan nasihat daripada tuan-tuan guru atau orang-orang tua saya. Nah, adapun saya datang kemari itu sebuah imtisalul amri, yaitu mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh guru saya. Ya. Karena apa? Kalau saya tolak pasti
Dah ridho. Sebenarnya saya pun nggak berani di sini ya. Sebenarnya saya nggak berani karena tuan-tuan guru semua di sini. Ya, tuan-tuan guru semuanya di sini. Cuman itulah mencari ridho dari seorang guru. Iya kan aja lah ya. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya pun di sini disuruh beliau untuk membahas pada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, kalau ada kitabnya buka pada halaman 45. Ya. Ini Ustaz cuma bahas fikih aja Ustaz. Oh, ya suruh Ustaz Sumitra. Iya, iya. Silakan. Itu Ustaz. Faslun fi nawaqidil wudu. 6 baris dari bawah. Ya. Baris ke-6 dari bawah. Ini dia Ustaz. Sudah ketemu Ustaz? Udah. 45 Ustaz. Iya. Baris ke-6 dari bawah. Faslun fi nawaqidil wudu. Maka kita langsung saja membahas tentang ibarah daripada kitab ini, yaitu kitab Jawahirus Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Ini suatu pasal pada menyatakan yang membinasakan air sembayang. Air sembayang maksudnya wudu ya. Nah, karena di sini ada bahasa Arabnya, maka kita jelaskan sedikit tentang ilmu nahwunya. Ya, kita jelaskan sedikit tentang ilmu nahwunya. Karena di sini ustadz kita bahaslah pula itu ilmu nahwunya ya kan? Biar nanti ngajar enak menyampaikannya ya kan? Jadi gitu dia. Nah, kenapa dia dibaca faslun? Karena dia kedudukannya menjadi khobar. Yang mana mubtada'nya itu mahjub, takdiruhu hadza. Yang mana mubtada'nya itu dihapus dan takdirnya itu haja. Nah, haja itu termasuk isim domir, makanya itu menunjuk. Isim isyarah, ya. Yang mana itu petunjuk, haja. Ini ya, ini suatu pasal. Makanya di sini disebut ini suatu pasal, ya. Berarti kalau disebut di sini ini suatu pasal, berarti dia mubtada'nya itu mahjub, takdirnya itu haja. Gitu, bisa Ustaz penjelasannya? Paham insyaallah? Pelan-pelan bisa lah. Iya, jadi ada dia sesuatu huruf yang dihapus, yaitu takdirnya itu haja. Haja itu menjadi mubtada. Nah, tidak disebut suatu itu kalimat kalau tidak tersusun daripada mubtada dan khobar, fiil dan fa'il. Ya. Jadi di sini faslun di sini yaitu menjadi kedudukannya khobar. Nah, tanda i'rabnya dengan doma, dengan rofa. I'rabnya dengan rofa, tanda rofanya dengan doma, sebab dia isim mufrad. Gitulah dia. Kalau i'rab dengan segi nahwunya. Nah, kira-kira bisa nggak nih dibaca paslan atau dibaca paslin? Inilah alim ulama nahwu nih ya. Ada aja kitab tuh yang di kotak-katiknya. Ya, bisa dibaca paslan, bisa dibaca paslin saudara. Padahal di sini udah jelas paslun. Ya. Kira-kira ada yang paham tuh? Kalau dia dibaca paslan, maka dia kedudukannya menjadi maf'ul bi. Yang mana fi'il dan fa'il itu dibuang. Aqra'u paslan. Aku membaca akan kitab, akan pasal pada pembahasan hal-hal yang membatalkan wudhu. Bukan ini lagi jadinya. Ini kan di sini disebut ini suatu pasal pada menyatakan
yang membinasakan air sembayang. Nah, berarti kalau ini berarti mubtada'nya itu yang dihapus itu takdirnya hajah. Bisa dipahami nih Ustaz? Insyaallah ya. Mubtada itu amil yang di awal kalimat. Mubtada. Itu suatu amil. Pasti kalau sudah ada mubtada, pasti ada khobarnya. Tidak mungkin ada khobar tak ada mubtada'nya. Ya. Dan ada juga mubtada yang dibuang dia khobarnya. Contohnya itu mubtada lahul ma'rufu syaddal musaddal khobar. Gitulah udah tinggi juga tuh Ustaz ya. Pening juga tuh ya. Nanti kajian khusus. Nah, gitu kok, gitu kajian khusus lah kita kalau tahunya bahas gitu ya kan, biar agak dalam ya kan. Nah, maka di sini disebutkan paslun menjadi khobar dari mana takdirnya mubtada'nya yaitu haja. Makanya di sini dikatakan bahwasanya ini suatu pasal, berarti haja dia. Awalnya itu amilnya itu haja. Setiap mubtada membutuhkan khobar. Fi nawakidil wudu'i. Fi ini disebut dengan huruf jer atau huruf khofat, yang mana tugasnya mengkasrokan huruf setelahnya. Nah, kalau di jurumiyah tuh Ustaz, kita hafal orang dulu ya. Kita hafal waktu di pondok. Fal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dakhulil alifi wal lami wa hurufil habdi wa hiya min wa ila wa an wa ala. Jadi kalau nahwu nih kalau enggak hafal payah juga. Kan wa hurufil habdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi. Kan ada fi sini. Maka tugasnya itu mengkasrokan huruf setelahnya. Paham di sini Ustaz? Insyaallah ya. Karena di sini Ustaz semua jadi kita bawa sedikit nahwunya ya. Biar enak mengajarnya nanti. Nawakidil wudu'i. Nawakidil ini disebut dengan jamak. Yang mana bentuknya ini jamak. Dan jamak itu terbagi 3. Ada kalanya jamak muannas salim. Ada kalanya jamak muzakkar salim. Ada kalanya jamak taksir. Nah, kalau di sini itu apa? Jamak apa kira-kira? Jamak taksir. Ya. Jamak taksir. Maka tugasnya jamak taksir itu sebetulnya kalau dia khofat tandanya dengan patah. Ya. Kalau dia rofa dengan doma. Ya. Kalau dia patah juga dengan patah. Nah, itu tandanya jamak taksir. Yang mana jamak taksir ini terbagi oleh 2. Yang mana ada jamak taksir kusro, ada jamak taksir killa. Ya. Ini kalau ngaji nahunya gitu dah. Ada jamak taksir kusro, ada jamak taksir killa. Kalau jamak taksir kusro itu terbagi 2. Yang mana dia sigot muntahal jumu dan selain sigot muntahal jumu. Ya. Sigot muntahal jumu dan selain sigot muntahal jumu. Nah, di sini termasuk sigot muntahal jumu. Yang mana kalau ngamalnya nih tentang sigot muntahal jumu yaitu tanda kasronya itu dengan fathah, bukan dengan kasroh. Ini dengan kasroh nih tandanya. Karena apa dia dengan kasroh? Karena gugur ngamalnya. Ngamal sigot muntahal jumu ini gugur. Kalau dia kemasukan alif lam dan dijadikan mudof. Maka dia mudof wudu'i mudof mudofun ilaih gitu ya. Kalau membahas nahunya ini sedikit aja nyinggungnya Ustaz, ya kan? Nanti golap pula ya kan? Maka lanjut lagi kitabnya. Bermula yang membinasakan wudu itu 4 perkara. Jadi yang membatalkan wudu di kitab ini 4 perkara. Nah, kalau kita jumpai seperti kitab Arab Melayu juga, seperti kitab Matla'ul Badrin atau kitab Wasahul Afrah, itu 5 tuh ya. 5 hal yang membatalkan wudu. Kenapa 5? Sebetulnya tidak bertambah.
Sebetulnya tidak bertambah, cuman dia dipisahkan antara zawalul akli. Hilang akal itu dipisahkan antara tidur dengan pingsan. Itu dia bedanya. Sebetulnya sama, cuman di sini dijadikan satu tentang hilang akal, digabung dia, enggak dipisahkan. Itu dia bedanya. Tapi kalau di sini di kitab ini Jawahirus Saniyah yaitu 4 perkara. Jadi jangan terkejut nanti loh. Di kitab Matla'ul Badrin ini kok 5, di Wasyaul Afro kok 5. Padahal kuncinya di situ. Bahwasannya dipisah tentang antara hilang akal. Kalau di sini disatukan dia tentang hilang akal. Ya. Pingsan dan tidur disatukan dia. Sama-sama hilang akal juga. Tapi kalau di kitab-kitab lain beda dia, gitu aja. Dan kitab-kitab Arab pun juga 4 juga. Kalau kitab-kitab fikih Arab itu 4 juga, ya. 4 juga digabung dia. Nah, lanjut lagi. Pertama, keluar suatu daripada salah satu daripada 2 jalannya, melainkan mani dirinya yang wajib mandi. Seperti adalah orang yang mempunyai air sembayang tidur yang tetap kedudukannya pada bumi, maka tiada batal wuduknya. Dan adapun khunsa, tiada batal wuduknya melainkan keluar daripada 2 farjinya, yakni daripada zakarnya dan farjinya. Inilah ulama-ulama nih ya, membuat kitab tuh dengan bahasa yang lembut ya. Bukan dari kubul dan dubur ya, tapi dengan dari 2 jalan. Nah, kalau disebutkan di sini maksudnya itu 2 jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang. Ini kuncinya. Kalau di kitab Arab tuh misalnya contohnya minas sabilaini, dari 2 jalan. Khuruju minas sabilaini, keluar daripada 2 jalan. Itu kok di kitab Arab. Jadi kalau ditemui nanti pembahasan fikih di dalam kitab-kitab Arab, apa nih maknanya ya? Jadi nggak keliru kita ya, nggak keliru. Maka bahwasannya yang membatalkan wudhu dari 4 yang perkara itu, yaitu yang pertama, keluar sesuatu daripada 2 jalan, melainkan mani dirinya. Itu dia Ustaz ya. Jadi segala sesuatu yang keluar dari jalan depan, pahamlah nih jalan depan Ustaz ya, insyaallah ya kan. Soalnya kita ngajar Melayu juga udah lama sih, mungkin nggak paham ya kan. Saya aja nggak paham ya. Dari jalan depan atau jalan belakang, baik berupa benda atau angin, baik berupa kering ataupun basah, ataupun najis, maka itu dapat membatalkan wudhu. Jadi misalnya nih, yang keluar dari kita ini tidak berupa najis, cuman dia dihukumi mutanajis. Beda najis dengan mutanajis. Ya, itu yang pertama. Apa itu bedanya? Najis yaitu sesuatu yang sama sekali tidak bisa disucikan. Contohnya apa? Darah. Darah kira-kira bisa nggak disucikan? Nggak bisa ya. Nggak bisa disucikan. Tapi kalau mutanajis, dia bisa disucikan. Contohnya nih, kita nelan uang. Ya, kan ada tuh kasus. Nelan uang. Uang tadi suci nggak asalnya? Suci. Kita telanlah. Keluarlah dari jalan belakang kita uang tadi. Kira-kira batal nggak wudhunya? Batal. Batal kan? Nah, uang tadi bisa lagi nggak disucikan? Bisa. Jadi pahamlah di sini konteksnya bahwasannya perbedaan antara najis dengan mutanajis. Nah, dan dikatakan di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, karya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, bahwasannya beliau mengatakan di dalam kitabnya, setiap benda yang masuk ke mulut seseorang atau ke mulut manusia ataupun hewan, dan benda itu tak dapat larut di lambungnya,
dan dia keluar dengan bentuk yang sama. Nah, sebagaimana dia masuk, maka 100 benda itu adalah mutanajis. Dia tidak bisa larut oleh pencernaan. Ya, kira-kira tuh koin itu larut nggak oleh pencernaan? Nggak larut. Masuknya bentuknya sama. Keluarnya juga bentuknya sama. Nah, maka itu dihukumi mutanajis. Nah, dan setiap yang mutanajis bisa disucikan. Itu maknanya. Beda ya? Masuklah pembahasan tentang kopi luwak. Kopi luwak itu yang mana dimakan musang. Musang tuh ya. Nah, masuknya begitu, keluarnya juga begitu. Nah, jadi hukum 100 kopi luwak tuh kira-kira apa? Najis apa mutanajis? Mutanajis. Nah, itu kok tuan guru kita suka kali ngopi tuh ya. Suka kali ngopi, apalagi namanya kopi luwak tuh ya. Harganya pun mau nyampe 30-40 ribu ya. Sekali duduk aja. Padahal kopinya cuma sedikit tuh ya. Kopinya cuma sedikit. Nah, jadi perkara kopi luwak itu, kalau dia dikatakan najis, suruhlah dia ngaji lagi ya. Itulah maknanya, suruhlah dia mengaji lagi. Karena dia udah nggak bisa membedakan mana najis, mana mutanajis. Ya, kalau dia bisa membedakan, pastilah dia tidak mengatakan itu najis. Berarti kalau itu najis, nggak bisa lah disucikan kopi luwak tadi itu ya. Nah, karena dia jelas dikatakan di dalam kitab Fathul Qorib, setiap benda yang masuk ke mulut seseorang atau ke mulut hewan, dan benda itu tak dapat larut di lambungnya, dan dia keluar dengan bentuk yang sama. Sebagaimana sebelum dia masuk kayak gitu bentuknya, keluar juga kayak gitu bentuknya. Maka dihukumkan benda itu mutanajis, bukan najis. Nah, kalau mutanajis, kira-kira bisa nggak disucikan? Bisa ya. Nah, jadi hukum kopi luwak itu mutanajis, bukan najis. Nah, seandainya kita mau di roasting namanya itu, kalau mau digiling itu mau di roasting ya kalau kopi itu ya. Kan terkelupas dia tuh. Nah, dicuci dulu tuh kan dia kan. Nah, kira-kira suci lagi nggak ada tuh? Suci lah, ya. Maka hukum status kopi luwak itu mutanajis, bukan najis. Jadi, kalau kita lihat penroastingnya itu, pasti dicuci lagi. Nah, dan kulitnya itu terbuka tuh kan. Kulitnya itu terbuka. Jadi dia tetap dihukumi bisa diminum. Kalau najis, bisa nggak diminum tuh? Nggak bisa diminum ya. Jadi itu yang pertama. Nah, di sini terkait pembahasan melainkan mani. Ada tadi bahasanya di sini Ustaz, melainkan mani. Nah, dirinya yang wajib mandi. Nah, mani tidak membatalkan wudhu, cuman dia kena perkara yang lebih besar lagi, yaitu mandi wajib. Ya, mandi wajib. Nah, namun ada teka-teki pikirnya nih. Jadi keluar maninya dari jalan apa yang tidak membatalkan wudhu? Nah, itu sekarang. Kan? Kalau dia ihtilam dalam keadaan tidur terlentang, nah, batal wudhunya. Apa lagi? Ada yang tahu nih Ustaz? Keluar mani katanya. Tidur duduk. Itu dia yang betul. Tidur dalam keadaan duduk seperti tidur sholat Jumat. Tidur dia, tiba-tiba dia dalam tidurnya yang duduk tadi itu, yang mana posisi bokongnya itu bertumpu ke bumi. Ya, bertumpu ke bumi. Dan keadaannya itu bersila, ya kan? Bersila. Nah, tiba-tiba ihtilamlah dia. Keluar atau khurujul mani. Keluar mani. Nah, dia tidak membatalkan wudhu, cuman lebih besar perkaranya, yaitu mandi wajib. Ya. Nah, ini pun kalau dijelaskan memang bahasanya mani tentang perbedaan wadi, mazi dan mani, kan ada perbedaannya tuh ya. Ini kira-kira mau dijelaskan pun takut juga agak vulgar memangnya ya. Cuman pakai bahasa yang halusnya aja lah Ustaz ya kan. Maka yang pertama tadi dikatakan mani. Mani yaitu suatu cairan. Mohon maaf nih ya sebelumnya. Yaitu suatu cairan kental
yang berwarna putih dan berbau telur gitu dia. Dan keluarnya dalam keadaan memancar dan dalam keadaan nikmat. Nah, itu yang dikatakan mani. Nah, namun ada namanya wadi. Wadi yaitu dia keluar di saat kerja berat. Seperti kita sedang kerja bangunan. Misalnya nih, kita ngangkat semen 5 sak dari lantai 1 sampai lantai 100. Nah, kan kecapek itu. Kadang mau dia keluar itu ya. Kadang dia mau keluar tuh. Nah, ketika keluar wadi itu, maka hukum wadi itu yaitu statusnya najis. Nah, ketika keluar nih, orang yang kerja nih udah berwudu misalnya. Udah berwudu. Tiba-tiba kerja dia ngangkat semen dari lantai 1 sampai lantai 100. Nah, ya kan kerja berat tuh, kebangunan ini kan kerja berat tuh termasuk kan. Nah, rupanya keluarlah wadi tadi. Kira-kira batal nggak wudunya? Batal. Batal wudunya. Dan hukum wadi tadi najis. Dan maji yang kedua. Yang ketiga, maji. Yaitu dia hampir serupa dengan mani statusnya. Nah, cuma bedanya kalau maji tadi dia keluarnya tidak dalam keadaan memancar dan tidak merasakan kenikmatan. Ya, ini udah tahu lah merasakan kenikmatan karena saya belum nikah ya kan. Ustaz-ustaz nih yang udah tahu tuh merasakannya. Wallahu a'lam lah kalau itu ya. Bahasa Melayunya terasa sedap. Terasa sedap dia Ustaz ya. Terasa sedap ya kan. Maka status maji tadi dihukumnya apa dia Ustaz? Najis. Maji itu termasuk hukumnya najis. Nah, seandainya orang tadi sudah berwudu, keluarlah majinya, kira-kira batal nggak wudunya? Batal wudunya. Jadi kesimpulannya apa? Waji dan madi tadi hukumnya najis. Ketika keluar, saat orang yang keluar ini sudah keadaan berwudu, maka wudunya batal. Berbeda dengan mani. Kalau mani, hukum statusnya yaitu suci. Suci. Dan ketika keluar, dia tidak membatalkan wudu. Kita sudah jelaskan tadi bahwasannya mewajibkan mandi. Lebih besar lagi perkaranya. Nah, di sini kita jelaskan tentang perihal mani. Hukum mani itu ada 3 pendapat. Ya, ada 3 pendapat ulama. Sebagaimana di dalam kitab dijelaskan di dalam kitab At-Taqriratus Sadida fi Masailil Mufidah, karya daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Ini kitabnya dia Ustaz. Jadi saya bawa kan. Jaga-jaga, mau tahu nanya mana kitabnya? Ini kitabnya, ya kan? Bahasa Arab, ya kan? Jadi bahwasannya di dalam kitab itu dikatakan hukum mani itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya Imam Nawawi, dan ini menjadi qaul mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau disebutkan qaul mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, berarti itu pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat. Nah, beliau mengatakan Al-Imam Nawawi bahwasannya mani manusia dan seluruh hewan hukumnya suci. Illa, ada harfu istisna di situ ya. Illa, kecuali katanya mani yang keluar daripada B1 dan B2. Maka itu hukumnya najis. Ya. Ini pendapat yang pertama. Apa tadi Ustaz? Bahwasannya mani seluruh manusia atau hewan hukumnya suci kecuali B1 dan B2. B1 ini paham Ustaz? Paham lah ya kan? Dan yang kedua yaitu ini pendapat muqabil, yaitu pendapat lawan daripada qaul mu'tamad. Nah, yaitu pendapatnya Imam Rafi'i. Ya. Mani seluruh manusia hukumnya suci. Dan selain dari manusia, maksudnya hewan, ya, itu hukumnya najis. Nah, ini menurut pendapat Imam Rafi'i. Ya. Nah, namun ada pendapat yang ketiga,
bahwasannya pendapat yang ketiga yaitu mani manusia suci dan mani seluruh hewan yang halal dimakan juga suci. Nah, adapun hewan yang haram dimakan najis. Kira-kira kucing, maaf cakapnya, keluar mani. Kalau ngikut pendapat yang ketiga nih, najis. Karena apa? Hewan yang haram dimakan. Ya. Tapi kalau kira-kira ayam, maaf cakapnya tuh, kan halal dimakan. Kalau pendapat ketiga nih berarti suci ya. Nah, di antara tiga pendapat ini, mana yang muktamad? Yaitu pendapat yang pertama. Pendapat siapa tadi Pak? Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Atau masyhurnya lebih dikenal yaitu Imam Nawawi. Nah, di sini Pak, ada pembahasan tentang rumus fikihnya. Ya, tentang rumus fikihnya. Jadi kalau ustadz-ustadz tuh ngajar sambil membahas apa ya tentang kaul-kaulnya dan rumus-rumus fikihnya, jadi mantep dia tuh ya kan katanya. Karena di sini ustadz-ustadz, kalau saya ngaji di Fatumah nggak lah kayak gini. Karena di sini ustadz-ustadz, jadi saya bahas masalah ini ya. Nah, rumus fikihnya bahwasannya jikalau ada perbedaan pendapat antara pendapatnya Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka yang dikuatkan yaitu pendapatnya Imam Nawawi. Ya, ini rumus fikih, rumus baku dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, kita nggak bisa suka-suka hati kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i menurut mau kita. Ya, nggak bisa. Jadi harus sudah ditarjih oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya, nggak bisa kita memakai pendapatnya Imam Syafi'i sebelum ditarjih oleh Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Ya, agak-agaknya ikut pendapat inilah. Ya nggak bisa. Ya, awak ini apa? Mujtahid awak ya? Ya kan? Ini udahlah nggak tahu tapi sok-sok mujtahid ya kan? Ini yang bahaya nih ya. Nggak tahu tapi sok-sok mujtahid. Dan Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ini disebut mujtahid apa nih Pak? Mujtahid apa? Mujtahid salah lah. Mujtahid apa? Mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih yang mentarjih pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, kalau pendapatnya Imam Syafi'i belum ditarjih, maka kita nggak bisa mengamalkan pendapatnya Imam Syafi'i suka-suka hati kita. Ya, nggak bisa kita menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i suka-suka hati kita. Ya, tunggu dulu ditarjih oleh Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Ya, nah kalau pendapatnya tentang perbedaan pendapatnya tentang Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan dengan Syekh Romli, itu disebut mujtahid apa tuh? Mujtahid fatwa. Ya, ya. Nah, jadi gitu dah Pak. Namun ada tuh Pak, di dalam kitab-kitab Arab seperti kitab Fathul Qorib, bahwasannya ada pendapat pribadinya Imam Nawawi yang berbeda pendapat dengan mayoritas ulama Syafi'iyah ya kan? Jadi mana yang lebih diutamakan? Pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah apa? Pendapatnya Imam Nawawi. Contohnya begini. Bahwasannya pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah bahwasannya dimakruhkan bersiwak bagi orang yang sudah berpuasa. Yang mana telah sampai zawal. Waktu zawal, zuhur lah ya. Pahamnya waktu zuhur lah. Itu makruh hukumnya pendapat mayoritas ulama. Ya. Namun di dalam kitab Arab tuh, misalnya kita nanti ngaji kitab Fathul Qorib, ada bacanya Wakhtaro Nawawi. Nah, itu pendapat pribadinya Imam Nawawi. Ya, yang bahwasanya pendapat pribadinya Imam Nawawi mengatakan tiada makruh orang yang berpuasa bersiwak setelah zawal. Nah, kan bertentangan nih pendapat antara mayoritas ulama dengan pendapatnya Imam Nawawi. Jadi mana yang lebih dimutamatkan, lebih kuat? Itu pendapat mayoritasnya ulama Syafi'iyah ya. Nah, kalau perbedaannya Imam Nawawi dengan
mayoritas ulama Syafi'iyah, maka yang lebih dikuatkan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah. Nah, begitu dia Ustaz. Nah, rumusnya. Jadi, kita nggak bisa suka-suka hati memakai pendapat suka-suka hati kita sebelum ditarjih oleh Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Nah,